Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di webinar Manufacturing Insight yang hari ini berjudul Industry Decarbonization. Ini merupakan webinar yang diselenggarakan kedua kali setelah yang pertama bulan lalu, bulan Juli. Dan webinar kali ini dipersembahkan oleh Artium Multikarya Indonesia, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang manufaktur, di mana visi, mimpi dan rancangan soal manufaktur coba untuk diwujudkan, dan berkaitan dengan tema hari ini, Artium Multikarya Indonesia juga sedang menggarap sebuah proyek yaitu Air Scanner Pro, merupakan air quality monitoring, di mana juga membantu upaya berbagai pihak dalam menurunkan emisi gas yang sedang kita hadapi bersama. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung, dan maksud dari tujuan acara webinar kali ini adalah selain untuk berbagi inspirasi dan insight, juga sebagai wadah untuk berkumpul bagi para pemerhati maupun praktisi di bidang manufaktur. Dan hari ini kita sudah kedatangan pembicara dan juga moderator yang luar biasa, yaitu founder kita Bang Haris dan juga Bang Rafli dari Jerman. Apa kabar Bang Haris dan Bang Rafli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa Bang Rafli di Jerman sekarang? Sekarang jam 8.47 pagi ya. Beda 5 Pagi jam ya? sama di Oke. Indonesia ya. Aduh, makasih banget Bang Rafli udah bergabung di hari ini nih. Sudah menyempatkan waktunya langsung dari Berlin ya, Bang Rafli ya. Betul ya. Lagi musim apa di sana nih Bang Rafli? Nah, harusnya musim panas ya, cuman ini mendung gitu di luar 22 derajat jadi nggak ada 22 derajat ya. panas-panasnya. Suhunya Iya. juga udah mulai nggak tentu kali ya. Sudah mulai nggak nentu, iya. Nggak tentu ya, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa Eh ya. ya, oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah kehadiran moderator dan juga pembicara yang luar biasa. Sebelum dimulai mungkin sedikit disampaikan hal-hal yang mungkin berkenaan supaya lancar kegiatan kita hari ini. Eh, Bagi Bapak Ibu teman-teman semua, dimohon untuk menjaga kondusivitas sesi materi dengan tidak menyalakan mic dan membuat suara bising ketika pemaparan materi. Nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya bisa langsung dengan on cam, menyalakan kamera, maupun menggunakan kolom chat yang ada di sebelah kanan. Dan tidak menggunakan bahasa kasar dan mengandung sara. Demikian yang bisa disampaikan untuk sekedar melancarkan kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kita sudah tergabung dengan beberapa peserta. Mungkin ada baiknya kita abadikan dulu. Jika berkenan boleh on cam atau menyalakan kamera di pojok kiri bawah ya, nomor 2. Ya, boleh on cam. Kita akan abadikan bersama foto webinar kali ini sambil menunggu yang lain. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan sudah berkenan untuk on cam. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya serahkan sesi kali ini kepada moderator. Tentunya teman-teman sudah nggak sabar nih dengar apa pemaparan dari pembicara kita. Dipersilakan Bang Haris selaku founder Artium Multikarya Indonesia. Selamat menikmati kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mas Gil sudah membuka acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bersedia untuk bergabung menyempatkan waktunya lihat acara ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk menjadi model dan mempersiapkan segala sesuatunya. Perkenalkan, nama saya Haris Hadi, saya adalah founder dari Artium. Di kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk membawakan acara webinar Manufacturing Insight yang kedua tentang industri decarbonization. Jadi sudah bergabung dengan kita langsung dari Jerman ya,
izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber. Beliau adalah Murafli atau biasa disapa dengan Rafli. Sekarang ini sedang berkarir menjadi junior sustainability consultant di Outland dengan riwayat pendidikan, mengambil bachelor degree di engineering fisik di Technische Universitas Berlin, lalu mengambil master degree di engineering science di universitas yang sama. Oke. Ya, langsung saja izinkan saya untuk menyapa narasumber kita. Ini, halo, Siap. halo, apa kabar Mas Rafli? Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Gimana, Bang Ya, Haris, teman-teman? alhamdulillah, saya juga baik. Semoga semua hadirin di sini juga dalam keadaan sehat. Eh, jadi gimana nih Bang Rafli? Tadi udah di Heinz ya, saya di Jerman di sana ya. Musim panas tapi yang mendung nih enak gitu ya, Mas. Sebenarnya iya sih. Mendung adem-adem gitu. Ya. Oke, tadi saya udah sampaikan ke profil Mas Rafli, tapi boleh diceritain tentang sibukannya saat ini, tentang proyek saat ini, atau tentang background dari karir Mas Rafli sampai kok bisa menjadi junior consultant di Arab Insurance itu. Dan kita membawakan tema webinar ini dengan topik industri decarbonization. Boleh kita sedikit Mas Rafli? Oke, singkat mungkin ya. Tadi kan profilnya udah perkenalin sama Mas Haris. Makasih juga nih pertama-tama buat teman-teman Artium udah ngadain acara ini dan makasih buat opportunity-nya. Kalau background sih, emang kan tadi kan kuliah S1, S2 di sini di Berlin ya, Engineering Physics atau Engineering Science gitu. Nah, sebelum kerja di Arup, kerja yang sekarang sempet lumayan lama 3 tahun kerja di Siemens Energy di Berlin. Jadi di bagian bukan yang bikin HP ya. Kayaknya orang-orang taunya Siemens bikin HP doang nih. Padahal produknya bener-bener banyak. Nah, kalau Luas Siemens yang banget ya Mas sebenarnya. benar, luas banget ya. Nah, kalau yang saya itu waktu itu dia bikin gas turbin lah itu buat kalau yang umum buat PLTGU, buat pembangkit listrik tenaga gas dan uap biasanya. Jadi buat pembangkit listrik atau kalau di Eropa dipakai juga buat penghasil heating ya, penghasil panasnya itu. Tapi itu benar-benar riset banget di sana. Jadi benar-benar bantuin supervisor saya simulasi, eksperimen segala macam. Karena tantangannya adalah gimana caranya kita bisa em, mendesain sesuatu yang berfungsi di temperatur 1700 derajat Celcius itu. Itu kan tinggi banget ya. Nah, habis itu pas tahun lalu juga saya nulis skripsi di ada nama institutnya German Aerospace Center atau bahasa Jermannya DLR singkatannya. Itu mereka punya institut baru jadi nama institut itu Institute for CO2 Low Emissions Industrial Process dan si institut ini punya kerjasama sama BASF. Mungkin Mas Haris udah pernah dengar BASF ya? Ya udah, ini apa industri chemical yang besar ya. Iya bener. Ternyata saya kan dulu juga ya tahu nama doang kan. Ternyata pas ngerjain skripsi terus lihat-lihat, ternyata emang gede banget sih. Sampai kalau boleh share terus ada satu kota di selatan Jerman namanya Ludwigshafen. Itu di selatan lah. Si Ludwigshafen ini kotanya emang bener-bener dibangun karena itu base-nya BASF di sana. Jadi penduduknya berapa puluh ribu dan yang tinggal di sana ya orang yang kerja di BASF dan keluarga-keluarganya gitu. Karena gede banget emang. Nah, jadi Hmm. di sana Udah skripsi bikin satu kota sendiri mungkin ya. bikin kota sendiri sama kayak Volkswagen mungkin ya kalau pada tahu karena kota namanya Wolfsburg tuh emang kotanya Volkswagen dibikin buat orang-orang yang kerja di sana kan. Em, jadi ya itu tahun lalu skripsi di sana tentang dekarbonisasi di industri sektor kan. Em, akhirnya ya itulah yang kebetulan membawa saya ke Arup ya. Jadi waktu itu ada lowongan buat jadi konsultan, salah satu fokusnya emang di heating, ya kan? Jadi gimana caranya heating itu bisa sustainable atau pemanas itu ya. Karena kan di sini kalau di Indonesia kan paling umum AC ya. Sedangkan kalau di sini tuh AC nggak terlalu umum, tapi setiap rumah tuh pasti punya heater atau radiator lah buat pemanas gitu kan. Nah itu yang jadi concern. Akhirnya daftar, alhamdulillah keterima. Dari 2 bulan kerja di sana ya proyek-proyeknya bersinggungan ke dekarbonisasi sih sangat sangat banyak ya
yang paling up to date proyek sekarang itu sama BioNTech ya, yang kemarin masih bikin vaksin sih, nggak kemarin doang. Jadi mereka punya sites di dunia pengen didekarbonisasi, nah itu konsultasi sama kita lah. Jadi kurang lebih itu sih singkatnya profil saya. Ya, luar biasa banget ya. Muda, karir pelan gitu ya, banyak pengalaman. Ini bisa banyak ya. Kita dapat wawasan dan insight dari Mas. Nah, Mas Fahri, dari background itu dibuat saya ini pengen bahas dikit deh ya Mas. Jadi di Indonesia ini khususnya di Jakarta sedang ramai isu polusi udara. Mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau sebagai info mungkin kita pernah sempat jadi nomor satu kualitas udara terburuk di dunia, Jakarta itu. Jadi terus kebetulan topik kali ini itu tentang industri decarbonization. Dekat dengan isu tersebut. Nah, pemahaman saya nih, kalau tentang industri decarbonization, itu ada upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 dari proses industri ya. Kalau ini industri decarbonization. Karena akan menimbulkan dampak lingkungan yang buruk bagi manusia dan planet dan kehidupan di planet bumi ini. Jadi kita perlu mungkin pemahaman tentang industri decarbonization. Jadi kenapa sih bisa menjadi dampak lingkungan yang buruk bagi kehidupan di planet bumi ini? Mungkin kaitannya dengan uh, hasil emisi yang dihasilkan dari proses industri, yaitu karbon dioksida. Cuma ada beberapa mungkin parameter lain ya, seperti metana atau seperti nitrogen oksida, yang senyawa-senyawa itu akan menghasilkan glasshouse effect atau efek rumah kaca sehingga menjadikan global warming, peningkatan suhu di planet bumi yang dampaknya serius gitu ya bagi kehidupan di bumi kan. Kalau yang saya baca kenaikan suhu bumi ini berapa derajat aja gitu ya, kita sudah di situasi yang memang sangat ideal untuk kehidupan. Dinaikin misalnya 10 derajat kondisi bumi, mungkin musnah nih kehidupan bumi. Nah, makanya Ya. kita penting pemahaman industri decarbonization. Tapi seberapa signifikan emisi yang khususnya nih karbon dioksida dari industri terhadap lingkungan yang dihasilkannya. Jadi untuk memperdalam pemahaman kita nih Mas Fatih sudah menyiapkan ya materi mengenai industri decarbonization. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membuka wawasan ya tentang industri decarbonization dan bagaimana kita menyikapi tentang isu-isu yang dan isu bukan hanya isu tapi kita benar-benar rasakan mungkin udara yang tidak segar apalagi di Indonesia, tapi saya nggak tahu sih di Jerman seperti apa. Jadi boleh Mas Raffi saya persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya yang sudah disiapkan tentang industri decarbonization. Baik, silakan Mas Raffi dan semoga bermanfaat bagi hadirin. Oke, siap. Saya mulai share screen. Ini full kan ya, Mas Gilandi, screen-nya? Full Bang Rafli. Full. Muncul. Ya. Oke, siap. Nih, jadi ya kenapa juga kemarin sempat dikontak sama tim Artium juga diminta buat sharing-sharing gitu. Kemarin sempat mikir apa ya, akhirnya kan skripsi, kan Artium biasanya manufaktur, skripsi saya di industri juga ya sebenarnya, cuma bahas emisinya gitu, atau bahas gimana caranya supaya bisa ngurangin emisinya. Akhirnya nemulah tentang tema ini, industri decarbonization, pas meeting kemarin. Mantap memang teman-teman Artium nih. Nah, kita mulai dulu tentang definisi dekarbonisasi itu sendiri ya. Ini saya nemu 2 sumber yang lumayan legitimate lah. Satu Deloitte, satu Engie. Nah, kalau belum tahu, Deloitte ini dia pemain gede juga di konsultan dunia Big Four. Masuk Engie itu dia bisnisnya banyak, salah satunya juga dia punya pembangkit listrik gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Deloitte itu, kalau kata Deloitte itu dekarbonisasi itu menyangkut ya removal atau jadi penghilangan dan juga pengurangan dari output karbon dioksida itu sendiri ke atmosfer kita gitu ya. Sedangkan kalau Engie lebih dalam dia pemahamannya gitu. Jadi menurut mereka itu dekarbonisasi itu istilah yang mengacu ke
em, ya measures-measures atau proses-proses di mana bisnis sektor, pemerintahan, organisasi, perusahaan apapun itu mengurangi carbon footprint mereka gitu kan, terutama yang tadi Mas Haris sudah bilang itu greenhouse gas, yang mana ada karbon dioksida atau metan gitu. Kita bakal ngelihat gitu ada apa aja sih sebenarnya sih gitu. Ujung-ujungnya apa untuk mengurangi climate change atau memitigasi climate change gitu. Sebenarnya apa sih bahayanya gitu climate change? Karena ini kan disebabkan kurang lebih juga oleh global warming ya. Kalau tadi Mas Haris bilang kalau 10 derajat itu udah kiamat sih. Kalau perbedaan selisihnya 10 derajat gitu. Sekarang kita di 1,1 seingat saya. Itu mungkin data 2020-2021 gitu. Nah, sebenarnya apa sih efeknya gitu dari global warming atau efek dari climate change ini gitu kan, ada siklon tropis lah yang menyebabkan badai, hujan yang nggak beraturan ya kan, atau yang mengancam Jakarta sendiri nih mungkin mayoritas ada di DKI ya, yaitu peningkatan sea levels atau level permukaan air laut gitu kan, di mana ada prediksi juga tahun 2050 mungkin berapa persen dari Jakarta itu terendam ya kan. Dan juga yang tadi Mas Haris juga udah bilang ya, yang lagi rame nih kemarin-kemarin ya, ini berita Agustus kemarin gitu kan, Jakarta polusi udaranya luar biasa, ya kan. Itulah yang jadi tujuan dari dekarbonisasi itu sendiri gitu, untuk mengurangi efek dari climate change atau global warming itu gitu kan. Nah, sekarang penyebabnya itu kan emisi ya, gitu ya. Sekarang kita bahas dulu dari emisi ini, saya udah siapin beberapa slide ya. Yang pertama, sebenarnya emisi itu ada apa aja sih gitu. Nah, ini ada grafik ya, data dari 2010 ini kalau nggak salah. Jadi ini global emisi di 2010 gitu. Yang paling gede ya emang karbon dioksida atau CO2 ya, itu yaitu dari hasilnya, teman-teman tahu kan ya, kalau pembakaran batu bara misal buat listrik, atau bahan bakar motor, mobil pembakarannya itu kan dari knalpotnya ngeluarin CO2 ya kan, atau dari masalah kehutanan nih misal deforestasi atau segala macam ya kan, itu sekitar nih 75%-an nih, disusul oleh metan atau CH4 ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi CH4 atau metan itu efeknya tuh lebih bahaya dibanding CO2 gitu, dalam arti dia terkungkung atau tertrap di atmosfer kita ini lebih lama. Untung sih, nggak untung sih, maksudnya ya kebetulan jumlahnya emang jauh lebih sedikit gitu. Nah, itu sumber-sumbernya salah satu yang terbesar itu dari agrikultur gitu, karena di peternakan-peternakan sapi atau kambing itu ya, itu emang kodratnya sapi dan kambing itu ada proses digestion atau proses apa ya, digestion ya, kayak kalau habis makan gitu ya, itu mereka ngeluarin CH4 atau metan gitu. Dan itulah akhirnya menyebabkan juga dilepaskan metan ke gas rumah kaca, sebagai gas rumah kaca, disusul oleh NOx atau nitrous oxide ya, yang disebabkan oleh penggunaan pupuk gitu. Jadi tiga ini yang paling gede ya, ada CO2, ada CH4, dan ada NOx atau nitrous oxide gitu kan. Nah, ini yang menarik nih. Ini datanya saya nyari yang 2022, saya nggak ketemu ya. Jadi ini kalau buat data di dunia gitu ya, sebenarnya sektor-sektor apa aja sih yang ngeluarin emisi gitu. Dan kalau kita ngeliat di sini kan, ini di map gitu kan, sektor mana yang ngeluarin emisi paling gede gitu. Dan yang paling gede ya emang energi, wajar kan, karena ya kita butuh yang namanya listrik ya kan, atau pemanas kayak yang saat tadi bilang, kalau di Eropa itu kan juga kontribusinya lumayan gede ya kan buat total energi. Terus juga itu kontribusi itu sekitar 73% ya, atau sekitar 40 gigaton emisi dikeluarin di 2016. Disusul oleh agriculture yang tadi saya udah bilang ya, ya deforestasi lah, atau peternakan itu sendiri gitu kan. Makanya di Eropa juga banyak campaign untuk ngurangin makan daging, misal gitu. Itu salah satu buat ke sana. Dan yang ketiga disusul oleh sektor industri yang emang sebenarnya kecil ya kalau dibanding energi gitu, cuma 5,2%. Tapi kalau kita lihat angkanya di seluruh dunia nih sangat-sangat gede gitu, 2,7 gigaton emisi dikeluarin ya, atau CO2 equivalent greenhouse gases dikeluarin tuh di tahun 2016 di sektor industri ya, dari total 53. Disusul oleh waste atau pembuangan sampah gitu ya. Jadi paling gede emang energi, nah kan disusul agrikultur, habis itu industri yang akan kita breakdown atau coba saya share dikit lah hari ini gitu. Nah, kalau tadi kan ini global ya, di tahun 2016 gitu. Ini saya coba cari benchmark gitu buat pembanding lah ya. Kalau di 2021 itu berdasarkan negara ya, udah nggak kaget lah, Tiongkok yang paling gede kan, itu 11,7 miliar ton emisi dikeluarin ya di tahun 2021. Jadi top 3-nya tuh ya Tiongkok, Amerika, India gitu.
Tapi ada nih satu negara kita tercinta ternyata dibanding Tiongkok emang jauh banget persentase ya. Ini kita cuma 600 juta ton emisi kita keluarin. Tapi ini cukup signifikan sebenarnya jumlahnya gitu. Nah, tadi kan saya udah bandingin ada negara-negara ini ya. Cuman saya mau ngebahas wabil khusus nih kalau buat sektornya perdalam ya, itu Jerman karena saya tinggal di sini dan ya exposure yang paling sering saya lihat untuk emisi kan ya inilah ya kan. Nah, kita tadi udah lihat ya di slide yang ini gitu kan energi itu menjadi penyumbang terbesar gitu dan di sini juga buat Jerman sendiri 34% emisinya ya. Jadi 2022 tuh Jerman ngeluarin 764 juta ton ya kan. 764 juta ton emisi. 34%-nya ya energi lah gitu kan yang saya tadi bilang buat listrik, buat pemanas segala macam disusul oleh industri nih. Karena emang industri sendiri di Jerman itu jadi backbone ekonominya karena kan tadi sudah bilang ada BASF lah, ada Volkswagen, VW, ada Siemens, ada Mercedes gitu kan mereka punya production di sini makanya itu jadi penyumbang terbesar kedua lah buat emisi mereka di 2022 gitu yaitu sekitar 22% atau 168 juta ton em, emisi disusul oleh transport ya kayak buat mobil atau motor lah segala macam gitu. Nah, buat pembanding di Jerman karena kita di Indonesia ini saya coba nyari data 2022 sayangnya nggak ketemu ya ada cuma 2019 gitu kan ada 619 juta ton yang kita keluarin gitu ternyata kalau buat kita tuh industri sendiri itu nggak terlalu gede gitu kan biarpun nggak terlalu gede tapi bukan berarti itu nggak signifikan gitu kan sekitar 37 juta ton lah kita keluarin gitu dibanding energi ya itu benar-benar dominasi yaitu 65% gitu 400 juta ton emisi dikeluarin di tahun 2019 di negara kita ya dari 619 juta gitu. Tapi kan kemarin sempat ngobrol sama tim Artium kan gini, kita pengennya tuh ya gimana caranya industri kita tuh meningkat ya kan bisa meningkat ya industri kita meningkat tanpa emisinya juga ikut meningkat gitu. Jadi nggak begini naiknya jadi industri naik si emisinya bisa kita tekan gitu kan. Nah, ini kalau kita bandingin nih ya, di Jerman yang tadinya 22% dari total emisi di tahun 2022 ya, di Indonesia itu hanya 6% gitu. Dan secara angka pun memang jauh. Yang satu 168 juta ton, ya di kita itu 30 juta ton. Sayangnya di tahun yang berbeda sih. Mungkin di kalau 2022 mungkin agak lebih rendah karena post-COVID ya. Dan Jerman sendiri mungkin kalau di 2019 harusnya lebih tinggi karena pre-COVID gitu angka. Jadi ini emang agak nggak apple to apple banget, cuman buat benchmark lah gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih di Jerman emisinya 168 juta, di Indonesia 37 juta gitu. Sebenarnya kenapa sih industri itu bisa ngeluarin bisa ngeluarin emisi yang begitu banyak gitu ya. Sebenarnya artikel banyak, data yang banyak. Saya coba di sini tunjukin yang paling sering aja. Jadi kalau teman-teman em, mungkin ngecek atau nge-Google gitu ya, emisi di industri proses yang paling intensif itu ada sepengetahuan saya ada tiga ya, itu yang paling selalu muncul gitu. Ada baja nih yang pertama kenapa baja itu konsumsi energi atau ngeluarin emisi banyak gitu karena disebabkan salah satu oknum ya kita sebut bukan oknum tapi ini proses paling penting gitu ada blast furnace atau bahasa Indonesia mungkin tungku pembakaran ya jadi di sini tuh benar-benar si biji-biji besinya gitu ya yang ditambang itu dimasukin ke sini itulah akhirnya yang proses inilah yang akhirnya jadi baja itu kan dan proses ini atau proses di tungku pembakaran ini tuh mengkonsumsi 75% dari total energi di pabrik manufaktur baja itu sendiri gitu. Kenapa bisa segede gini? Karena ya temperaturnya bisa 1.500. Jadi temperatur buat si apa namanya tungku pembakaran ini untuk itu beroperasi gitu itu 1.500 derajat Celcius gitu. Yang mana itu gede banget kan. Maksudnya kalau kita benchmarknya nggak apple to apple, kalau masak air gitu kan itu mungkin 100 derajat Celcius lah sampai itu mateng gitu. Sedangkan ini 15 kali lipatnya gitu dan itu kan benar-benar energi intensif kan. Dan kenapa akhirnya jadi ada emisi ya karena sumber panasnya masih pakai batu bara gitu kan atau coke itu batu bara yang udah diproses nih namanya. Jadi ya itu bakar batu bara yang mana ngeluarin emisi lumayan gede kan. Akhirnya lah jadi salah satu penyumbang terbesar buat di industri gitu. Itu yang pertama baja. Yang kedua ada semen gitu kan. Sama nih disebabkan juga karena mereka juga harus memproses
si apa namanya si kapur itu ya bahan mentahnya itu supaya bisa jadi semen harus dioperasikan di temperatur 1.500 derajat Celcius gitu kan yang dimana ya kita tahu ada reaksi kimia yang terjadi ya kan cuman ya sumber energinya balik lagi si bahan bakar itu atau batu bara lah yang paling murah yang paling umum gitu kan sebenarnya ada satu lagi yaitu pupuk ya cuman saya nggak masukin datanya di sini takutnya kelamaan. Nah tadi kita udah ngebahas emisi itu apa terus kenapa sih industri itu bisa ngeluarin emisi gitu kan secara ringkas ya. Nanti mungkin kalau mau didiskusikan lebih lanjut boleh gitu. Tapi dari sini sebenarnya apakah ada solusinya sebenarnya? Ya ada gitu. Yang pertama, pokoknya saya nggak bagi jadi 3 level gitu. Yang pertama ya ada di ekonomi level gitu kan. Mungkin bisa diterapin yang namanya carbon pricing atau juga subsidi gitu kan. Jadi carbon price itu contohnya kalau di sini misal buat bahan bakar buat motor gitu atau buat mobil gitu itu udah dikenain sekitar 30 euro kalau nggak salah ya per ton atau per kilo gitu saya lupa gitu kan itu untuk bahan bakar motor atau mobil gitu atau juga carbon pricing bisa masuk ke emission trading system juga gitu di mana angkanya kalau di Uni Eropa sekitar 90-an euro per ton kalau nggak 90 sampai 100 gitu saya lupa gitu itu atau juga kita kasih subsidi atau grants ya hibah mungkin bahasa Indonesianya ya. Jadi untuk industri-industri yang emang ternyata udah bisa nih mereka nge-push down atau menurunkan emisi mereka nih gitu. Itu di solusi pertama di ekonomi level ya. Solusi kedua tuh ini yang menurut saya paling penting ya, ini akar dari semuanya itu di polisi atau regulasi, level-level regulasi gitu. Jadi institusi-institusi yang bertanggung jawab gitu ya, misalnya pemerintah atau di Indonesia mungkin kementerian-kementerian ya, itu harus menciptakan sebuah regulasi gitu ya, untuk menekan angka emisi gitu. Nggak menciptakan doang tapi juga di follow up, diimplementasi secara konkret gitu ya atau juga terlibat di perjanjian-perjanjian internasional gitu. Salah satu yang paling terkenal mungkin ya kalau teman-teman pernah baca satu dua artikel tentang climate change gitu, selalu dibilang Paris Agreement gitu kan. Jadi itu sebuah konferensi di mana pemimpin-pemimpin dari berbagai negara itu ngumpul dan ngasih target lah gitu bahwa em, peningkatan ini agak agak rumit ya saya pelan-pelan. Jadi sampai tahun 2050 atau 45 kalau saya nggak keliru ya, itu peningkatan temperatur kita atau kenaikan temperatur bumi ini dibanding pre-revolusi industri atau berarti tahun 1700-an itu jumlahnya harusnya hanya 1,5 derajat Celcius itu yang mereka mau capai. Jadi kalau dulu misalnya tahun 1750 misalnya rata-rata temperaturnya itu 20 derajat ya tahun 2050 ini nanti maksimum 21,5 derajat gitu. Yang mana saya sebenarnya agak-agak pesimis ya karena sekarang aja kita udah di 1,1 gitu. Saya pernah baca artikel ya itu kalau kita nggak action di tahun 2050 ini apa kenaikan temperaturnya dibanding tahun 1750 itu bisa 4,4 derajat yang mana itu bukan berita baik lah gitu. Nah, solusi yang ketiga ya tadi pertama ada ekonomi level, yang kedua ada policy level. Nah, ini yang paling saya lumayan paham lah karena emang background saya engineering, terus skripsi saya tentang ini ya kan. Em, Solusi pertamanya ya dari batu bara itu gimana caranya kita bisa switch ke bahan bakar yang lebih bersih lah gitu. Dan gimana caranya misalnya kalau masalahnya kan kadang di harga ya gimana caranya bisa dibikin regulasi gitu kan entah dimurahin kan kayak synthetic fuel ya kan atau bioetanol atau mungkin bisa mulai dari gas alam atau natural gas dulu yang mana dia tetap mengeluarkan emisi tapi emisi itu seingat saya cuma sepertiga deh dari batu bara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita coba aplikasikan carbon capture ya. Jadi di misalnya di kan sistemnya dari natural gas atau batu bara itu kan dibakar di turbin ya kan dan di exhaustnya itu atau di tempat pembuangannya itu itulah panasnya itu. Nah itu udah banyak kok sebenarnya sekarang nerapin teknologi carbon capture di situ gitu. Jadi si emisinya itu nggak dibiarin keluar ya kan atau si karbon dioksida itu nggak dibiarin keluar gitu. Terus juga kalau nggak salah Microsoft ya itu udah juga mulai kok riset atau nge-funding riset buat carbon capture gitu. Progresnya sampai mana saya kurang tahu. Yang ketiga itu energy efficiency ini yang bersangkutan dengan skripsi saya kemarin. Jadi gimana caranya kita pengen mendekarbonisasi industri ini yang kadang orang banyak lupa gitu ya. Tapi kadang orang tuh dekarbonisasi itu ya udah benar-benar nge-switch aja sumbernya. Ya udah lu butuh atau kalian butuh 10 megawatt
heating. Ya udah kita ganti 10 megawatt itu tanpa ngecek prosesnya dulu. Sebenarnya si 10 megawatt ini bisa loh dikurangi jadi 7 megawatt gitu. Itu yang banyak orang lupa kadang. Dan yang terakhir ini ada electrification and renewable energy, makanya ada gambar ini ya. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Ada yang pernah lihat ini kah sebelumnya? Boleh ngomong aja siapapun silahkan. Atau nggak boleh panitia. Solar panel ya, Pak. Betul, ada solar panel. Kalau ini Jadi, wind turbine, betul. Kenapa saya masuk gambar ini nih? Karena ini berkaitan dengan poin yang terakhir ini ya, electrification and renewable energy. Jadi kalau di Jerman gitu ke depannya salah satunya sumber panasnya itu nggak mau bergantung dari pembakaran ya, biarpun bahan bakar itu bersih, tapi pengen dari listrik gitu. Yang mana listriknya itu listrik bersih juga dari solar panel atau em, kincir angin ini sendiri gitu. Memang bisa, bisa gitu. Sistemnya adalah namanya heat pump gitu kan. Mungkin heat pump nih teman-teman apa nih heat pump gitu kan. Tapi teman-teman tuh sangat sering bersinggungan dengan heat pump. Jadi heat pump tuh sistemnya ya kayak AC. Sebenarnya AC itu salah satu heat pump atau kulkas ya. Itu heat pump juga. Bedanya adalah kalau teman-teman di rumah atau di mall gitu jalan lewat kipas AC-nya kan itu yang panas ya. Nah ini dibalik kipas AC-nya kan kalau di mall gitu di luar. Kalau buat ini misalnya ya, jadi kipas AC itu kayak di dalam gitu. Jadi panas itu buat dalam ruangan atau panasnya dari situlah gitu. Sumbernya kan kalau di kita listrik dari PLN atau apa. Nah, ini kalau di Eropa sendiri atau di Jerman sendiri, at least pengennya itu sumber listriknya dari sini, gitu. Nah, ini saya mau coba ngasih apa ya, elaborasi dikit tentang energi efisiensi ini ya. Mungkin tadi secara ini agak kurang jelas gitu ya, karena ini bersangkutan dengan skripsi saya juga, gitu kan. Nah, ini ada contoh ya, contoh aja nih, nggak harus ngerti banget proses engineering. Kalau agak-agak nggak jelas boleh ditanya kok nanti gitu. Jadi ini teman-teman ujung-ujungnya mau Em, jadi teman-teman punya air ya 10 kilogram dan temponya tuh 10 kilogram per detik air lah gitu ya. Teman-teman nyalain keran ya kan keluarlah 10 kilogram per detik itu dan teman-teman pengen ngaduk air ini mungkin contohnya campur nutrisari atau teh sistri gitulah kan di tangki ini tangki pengadukan inilah mixing tank ini kan teman-teman mau aduk. Nah buat proses ini berlangsung teman-teman butuh temperatur 60 derajat Celcius ya kan. Nah sedangkan di keran rumah teman-temannya airnya cuma 20 derajat gitu. Gimana buat caranya jadi 60 derajat gitu ya? Teman-teman harus ngasih sumber panas gitu sebesar kalau air ya itu 1,6 kilowatt gitu. Entah bisa dari kompor atau teman-teman punya tungku pembakaran, bakar batu bara di rumah gitu ya. Pokoknya teman-teman butuh 1,6 kilowatt gitu kan. Supaya bisa naikin temperatur air ini dari 20 ke 60 derajat gitu. Nah, ujungnya teman-teman pengen nyimpen si air yang udah ada nutrisarinya ini ya di storage atau di tupperware atau di apalah gitulah di suhu 40 derajat gitu. Anget-anget kalau misalnya hujan enak kan gitu. Nah, itu kan 60 derajat teman-teman harus dinginin ini ke 40 derajat gitu. Buat itu perlu sumber cooling ya atau cooling source itu 0,8 kilowatt lah gitu kan bisa dari kipas atau air dingin gimana caranya lah gitu kan dilewatin si nutrisarinya ini gitu kan. Nah, apakah proses ini bisa dibuat lebih efisien? Sangat-sangat bisa dan itu yang saya lakuin kemarin ya kan. Jadi ada sistem namanya heat recovery ini saya tulis di sini nih ya kan. Jadi sistem yang pertama ini yang sangat-sangat umum di industri kita gitu kan atau industri manufaktur kita yang berkaitan dengan penggunaan panas gitu. Jadi masih sangat umum bahwa belum dipakai lah yang namanya heat recovery ya kan. Cara meningkatkan efisiensinya ya dengan em, heat recovery itu sendiri gitu kan. Jadi dengan proses yang sama ya kan. Ini pakai heat recovery mungkin agak beda ya kelihatannya karena teman-teman masih pengen naikin ini ke 60 derajat ya kan. Nah, di akhir ini kan ada teman-teman harus ngebuang kasarnya 20 derajat selisih dari 60 ke 40 derajat Celcius ya. Teman-teman harus ngebuang si panasnya itu kan harus didinginin gitulah. Artinya panasnya kan harus harus dibuang gitu. Nah, si sumber panasnya ini atau si mungkin agak ribet tapi si panas yang harus kita buang ini 20 derajat ini daripada kita buang kayak gini kan pakai air dingin sendiri gitu kan dengan jumlah air yang lumayan mungkin ya itu bisa kita gabung aja atau bisa kita bypass lah namanya lah kan jadi kita bikin mereka kontakan nih tanpa dua pelarutan ini bercampur ya gitu kan terjadilah proses heat transfer di sana ini benar-benar termodinamik sih tapi terjadilah proses heat transfer di sana ujung-ujungnya adalah yang teman-teman harus take away dari sini ya mungkin kalau nggak ngerti prosesnya nggak apa-apa tapi dengan heat transfer ini satu
kita bisa menghilangkan si cooling source atau cooling requirement ini yang tadi ada di sini kan. Kita punya 0,83 kilowatt gitu. Di sini udah nggak ada gitu. Tapi 0,83 kilowatt itulah yang akhirnya jadi sumber panas kita gitu kan. Buat manasin si air dari keran ini tadi ya kan. Itu satu, kita udah nggak punya cooling requirement gitu. Yang kedua, kita ya itu yang tadi saya bilang yang mencapai itu dengan heat recovery. Yang ketiga, kita bisa ngurangin si heat source ini gitu. Yang tadi kan di sini 1,6 ya kan. Sekarang ini bisa jadi setengahnya gitu kan dari 1,6 jadi 0,77 doang gitu atau berkurang 52% doang. Nah, yang mana ini signifikan kan sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya 52% berkurang sumber panasnya, ya emisinya juga berkurang ya kan. Misalnya teman-teman bakar batu bara 52% berkurang emisinya dan juga em, kalau mau masuk ke ekonomi atau cost gitu ya ongkos bahan bakar atau batu baranya itu juga berkurang 52% gitu. Kurang lebih itu sih mungkin ya. Jadi mungkin banyak yang agak terlalu cepat, gue kurang jelas atau gimana ya kan. Tapi bisa kita diskusin sih. Mungkin segitu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan dengan senang hati. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Raffi ya yang sudah memaparkan dengan luar biasa dan seru banget nih. Kita jadi banyak dapat insight dan ilmu dari pemaparan dari Mas. Pastinya dari pemaparan Mas Raffi kita timbul nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya untuk masalah industri decarbonization atau ada yang masih kurang jelas ataupun mungkin bisa sharing sebagai diskusi gitu tentang pandangan terhadap industri decarbonization. Saya mungkin buka sesi tanya jawab ya, tapi sebelum saya buka, izinkan saya untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Yang pertama, sebelum bertanya, hadiri silakan untuk resen dulu. Jadi nanti setelah itu saya akan memilih siapa yang boleh bertanya. Jika dipilih, silakan untuk di-unmute mikrofonnya dan aktifkan kamera. Hadirin juga bisa menyampaikan pertanyaan dari kolom chat. Jadi baik, dengan ini sesi tanya jawab saya buka ya. Saya tunggu beberapa. Oke, dari Mbak Ayu boleh di unmute dan diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polusi udara nih Pak Rafli, Pak Haris. Jadi saya suaranya serak-serak akibat polusi di Jakarta. Dampak langsung ya Bu ya? Iya Pak, dampak langsung udah seminggu Pak. Suara saya jadi berubah. Saya tinggal di Jakarta Bu. Di Bekasi Pak, cuma bolak-balik Jakarta. Bekasi juga. Iya. Silakan Ibu pertanyaannya. Siap Pak. Gini Mas Rafli, jadi saya Ayu Mutiara Sari. Saya tadi di Mott McDonald, tapi udah ex dan mantan. Saya punya pertanyaan nih Pak Rafli. Jadi kalau misalnya nih di heat transfer yang Bapak jelaskan tadi, adakah kalau kita mau proses jadi lebih cepat atau lebih bukan space efisien, misalnya kalau kita menambahkan sesuatu energi, misalnya dengan pendinginan yang 0,77 kW tadi, kita menambahkan energi supaya air dinginnya itu lebih cepat mendinginkan suhu yang 60 derajat tadi ya Pak ya. Nah, dengan kita membypass dari 60 derajat yang keluaran outletnya,
kita bypass ke proses sebelumnya, terus keluarnya 40 derajat, apakah dengan tanpa pendinginan yang ekstrim itu akan merubah waktu proses atau merubah space dari proses gitu. Maksudnya apa kita menambah space, menambah kayak area untuk proses tersebut gitu Pak. Terima kasih Bapak. Hmm. Ini sebenarnya termasuk salah satu yang kemarin liwat pas skripsi saya. Jadi kemarin sempat ngobrol dikit sama teman-teman Artium gitu kan, karena kemarin sebenarnya skopnya tuh menarik banget gitu dari skripsi saya gitu. Cuman yang kena emang benar-benar di potensial studinya aja lah gitu kan, pasti BASF gitu. Nah, step selanjutnya itu kemarin saya cerita ada study namanya heat exchanger network gitu kan. Jadi gimana caranya? Oke nih, udah jadi nih, ya kan? Sekian banyak bisa di save, sekian banyak bisa di recover, ya kan? Sekarang gimana kita nggak desain heat exchanger-nya gitu di pabriknya itu kan, pabrik manufakturnya itu kan. Permasalahannya kadang menurut studi, wah si em, garis satu digabungin sama garis dua gitu kan, ternyata jaraknya di pabrik itu 400 meter gitu, itu kan gak efisien gitu kan. Nah, jadi tantangannya di situ, Mbak Ayu. Kalau misalnya contoh yang tadi kan contoh bener-bener oversimplified ya gitu ya, Iya, mungkin kita kalau contoh yang tadi gitu kita bisa em, apa ya bahasanya, jadi menghilangkan ya si sumber air dingin itu ya kan, yang mana tapi nggak hilang banget karena kan kita butuh space buat heat exchanger-nya itu gitu kan. Jadi apakah bakal bertambah atau berkurang itu harus ada studi lebih lanjut ya, tapi yang jelas ada satu space yang hilang ya kan dari buat si air dinginnya itu ya kan, buat oh, mendinginkan atau menurunkan temperatur itu kan, tapi space itu kan kita ganti dengan heat exchanger itu iya, buat iya, iya, betul Pak. membypass si dua dua stream itu kan. Kurang lebih begitu sih. Cuman emang ada itunya sendiri, Mbak Yu, ada studinya sendiri, ada heat Oh, siap, exchanger siap, network. Hmm, siap. Siap Pak. Jelas Pak iya, Rafli, terima kasih banyak Pak iya, Rafli. sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mas Raffi yang sudah kepada Bu Ayu Mutiara Hapsari ya. Tidak cukup jelas atau masih ada yang boleh dijelaskan lagi atau dari pertanyaan. Saya buka pertanyaan penanya selanjutnya. Mungkin siapa ya? Apakah ada pertanyaan untuk mengenai industri decarbonization? Boleh silakan raise hand yang tanya. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan masuk, Mas Raffi, saya ada pertanyaan sih untuk Mas Raffi. Jadi saya udah nyatet nih pertanyaannya nih. Kita tadi dari pemaparan Mas Raffi ya, di kita kan dengan Jerman ya, khususnya kan Mas Raffi ini kan bekerja dan dengan di Jerman ya, kan. Untuk benchmark dari decarbonization ya, dari industri ataupun dari apapun itu decarbonization, apa sih hal atau aksi yang paling terlihat gitu di Jerman sehingga dampaknya itu terasa, sehingga membedakan antara Indonesia yang tadi Bu Ayu bilang sesak gitu ya, batuk-batuk gitu karena udara yang buruk, sama di Jerman tuh apa sih langkah aksinya misalnya dari pemerintah atau dari individunya, dari masyarakatnya, secara tadi ada level-levelnya juga ya, ada polisi, ekonomi, teknologi level gitu sih jelasin sambil kita menunggu ada pertanyaan. Boleh, boleh. Kalau tadi saya udah bilang eksplisit ya bahwa kalau menurut saya yang paling penting itu dari ekonomi, teknologi atau polisi, yang paling penting itu kalau menurut saya yang terakhir gitu kan. Jadi di regulasi atau di masalah polisi gitu, karena itu yang benar-benar jadi drive drive utama kan kalau di sini gitu, untuk mencapai yang namanya eh, net zero atau climate neutral atau carbon neutral lah, itu kan itu target utamanya itu kan. Kemarin tahun 2021 itu kan pemilu ya di Jerman gitu. Nah, salah satu partai, jadi sekarang tuh di pemerintahan sekarang 2021 sampai 2025 ya berarti ya. Itu yang jadi partai koalisi itu ada 3 partai, salah satunya partai hijau atau Green Party, ya kan. Sebenarnya saya sendiri banyak ya, banyak apa ya, banyak yang nggak setuju sama Green Party gitu, tapi secara garis besar, secara misi saya lumayan setuju gitu. Nah,
salah satu misi mereka adalah, atau yang mereka lakukan pertama kali, mereka bikin, kalau bahasa Jermannya Koalitionsvertrag ya, atau jadi program-program mereka dokumentasiin ya kan, mereka publish lah itu gitu kan. Nah, jadi semua orang bisa baca, saya juga baca. Nah, salah satu target mereka adalah, itu kan banyak tuh, ada buat ekonomi lah, post COVID ya kan, segala macam. Nah, salah satunya di buat climate change ini gitu. Jadi mereka udah ngeset target nih gitu. Target mereka adalah 2040 atau 45, saya lupa. Itu mereka pengen Jerman itu udah em, net zero atau climate neutral. Itu kan, itu 2040 atau 45, yang mana itu 20 tahunan lagi, itu deket gitu kan. Nah, target untuk mencapai ke sana, mereka ngeset target selanjutnya yaitu di tahun 2030 ya. Jadi milestone-nya buat sampai ke 2045 atau 2040 ini, milestone-nya di 2030, yang mana 7 tahun lagi. Ini mereka pengen level emisi Jerman itu udah berkurang 80% gitu kan di tahun 2030 ini gitu. Yang mana menurut saya itu sebenarnya kalau secara lapangan itu lumayan utopis gitu. Tapi nggak ada salahnya, kalau saya setuju-setuju aja gitu. Toh dengan ini kan ngedrive benar-benar transisi ke, atau ini benar-benar ngedrive dekarbonisasi atau transisi ke energi bersih itu sendiri kan gitu. Biarpun di 2030 nggak 80% gitu, tapi kan bisa tercapai di 2033, 2034 gitu kan. Better late than never ya kan. Jadi itu yang benar-benar jadi drive utamanya dan yang paling penting buat saya. Jadi political will ini untuk mendorong regulasi ya kan, dan pengawasan regulasi diimplementasi juga di lapangan. Makanya kalau insya Allah nanti pada bisa ke sini gitu ya, jalan-jalan gitu, naik kereta, naik bus, itu bakal banyak ngeliat pinggir jalan tuh solar panel lah, itu benar-benar gede banget. Atau juga kincir angin gitu kan, di sini udah dibangun atau sedang dibangun offshore di utara Jerman itu kan. Terus juga si BASF itu di seberang pabriknya gitu ya, yang kemarin saya ke sana itu mereka juga lagi ngebangun solar panel itu segede 24 megawatt kalau nggak salah deh. Nah, jadi itulah yang akhirnya jadi drive mereka buat implementasi aturan-aturan ini gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu political will-nya itu sih, karena secara teknologi kita sangat-sangat bisa sebenarnya, cuman ya harus didorong sama political will itu sih, atau regulasi ya. Masih muted nih, Bang Aris. Masih mute. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mang Seperti ya. Eh, Tadi itu yang paling penting ya mungkin kalau dari cerita Mas Novi sih emang dari pemerintahnya ya. Dan sekarang yang menang itu yang dari partinya gitu ya. Untuk tentang mengurangi emisi karbon sampai bisa karbon. Berarti udah terasa banget itu dampaknya yang bisa terlihat aja gitu di keseharian dari suatu aturan atau regulasi itu yang mengatakan gitu. Kalau ini kan mungkin masih sebatas apa namanya hmm, keinginan gitu ya, keinginan dari mereka, kebijakan gitu, kan, dari polisi. Apa tidak ada gitu, Mas Rafiq, yang bisa kelihatan Kalau di mana? di kehidupan sehari-hari gitu? Atau udaranya lebih terasa emang lebih bersih, Oh, kalau itu data-data itu. Kalau itu ya berasa banget sih, maksudnya saya tuh kan kalau di sini kan bener-bener kalau lagi cerah gitu, kayak kemarin tuh kan cerah gitu, itu kelihatan bener-bener langitnya biru gitu awannya. Sedangkan Oh, pas kalau saya pulang ke Indonesia itu kan di pesawat tuh, kalau masih di hmm. daerah Sumatera turun, terus kita Lampung itu masih kelihatan biru bersih, lautnya masih kelihatan gitu. Pas udah dekat-dekat Banten tuh Jakarta nih kok makin buram gitu ya, makin polusinya makin kelihatan gitu. Cuman jadi yang kelihatan itu sih, jadi emang benar-benar udara itu lebih enak di sini, lebih seger gitu ya. Nggak, kalau di Indonesia ya, dulu saya inget tuh 10 tahun, 12 tahun lalu pas SMA itu kalau pulang ke rumah itu bersihin muka itu udah hitam semua kan. Kalau di sini tuh masih masih seger lah gitu lah. Saya nggak bilang ini paling bersih ya di udaranya, cuman kalau secara Oh, benchmark lebih seger deh gitu. Jadi kalau yang terasa sehari-hari itu sih. ya. Berarti emang secara kebijakan, secara pemahaman tentang emisi ya, dampak ke lingkungan di Jerman itu sampai dampaknya terasa gitu ya. Padahal secara industrinya kalau dilihat hasil emisinya tadi ya dari pemaparan Mas Fadli itu kan lebih tinggi ya, ya daripada Indonesia gitu. Padahal tapi udaranya bisa lebih enak gitu ya, rasanya gitu ya. Berarti ada sesuatu yang salah gitu loh.
Oke, kita udah dapat satu nanya lagi ya dari Mas Garin Fadila. Silakan di open cam sama unmute. Silakan Mas Garin Fadila. Apa suara saya terdengar? Ya, Terdengar. jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Garin Fadil Hakim. Saya saat ini bekerja sebagai staf konsultan lingkungan. Di sini saya izin bertanya ke Mas Rafli ya. Setahu saya tuh di Jerman itu kan sudah berhenti ya Mas menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Sudah ditutup semuanya, setahu saya. Nah, itu kan sekarang sudah diganti menjadi pembangkit listrik yang bisa dibilang tuh bersih gitu semuanya. Kayak dari angin sama dari cahaya matahari. Nah, apakah pembangkit listrik yang di Jerman saat ini itu sudah seefektif yang PLTN itu kan kita bisa tahu bahwa pembangkit listrik kayak udara, air, cair itu kan mungkin tidak terlalu besar dayanya dibandingkan nuklir. Nah, apa sih yang pemerintah Jerman lakukan untuk biar si pembangkit listrik ini biar lebih selaras gitu agar tidak terjadi yang namanya kayak pemadaman listrik atau krisis energi juga di sana itu. Apa yang dilakukan di pemerintahan Jerman itu gerakannya gitu, Mas Raffi? Ya, ini menarik pertanyaannya ya. Tapi ini agak politik karena sebenarnya bedanya adalah saya juga nggak ngerti ya, orang-orang di sini tuh sangat-sangat anti sama yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan. Padahal tahun 80-an, 90-an saya lupa, itu sepertiga listrik Jerman dari nuklir gitu kan. Tapi sekarang kayak yang tadi dibilang itu 3 terakhir itu udah ditutup ya kan. Permasalahannya adalah em, dengan ditutupnya tenaga nuklir itu bukan malah listrik yang dari, karena kan ini buat jangka cepet ya, jangka deket ya gitu. Sedangkan buat ngebangun plan kincir angin baru atau solar panel baru itu kan butuh waktu gitu ya. Jadi katakan lagi nih, pembangkit listrik tenaga nuklir kan misalnya tadi ngasilin 100 megawatt gitu kan. Set dikat nih hilang. Sedangkan yang ada kalau kita mau masang sekarang nih nggak bisa gitu angin atau matahari gitu. Ujung-ujungnya ya mereka akhirnya ngidupin batu bara lagi gitu. Akhirnya nyimpor batu bara. Kalau baca tahun tahun lalu kalau nggak salah itu pemerintah Jerman juga dealan kok sama Indonesia buat impor berapa ratus juta batu bara gitu. Itu jadi saya ngeliat paradoksnya di situ sih gitu kok secara nuklir yang lebih bersih gitu ya. Kalau kalau dari pembakaran ya kan, teman kan masalah di nuklir kan ada masalah lain gitu kan. Itu yang mereka concern gitu kayak waste-nya lah atau gimana kalau misalnya kayak Fukushima terjadi atau Chernobyl itu kan itu yang akhirnya mereka concern gitu kan. Tapi kalau secara proses penghasilan panas atau listriknya itu sendiri jauh nuklir tuh nggak ada emisinya, bener-bener nggak ada emisinya gitu kan. Nah, sekarang kalau pertanyaannya gimana buat menutup itu semua gitu supaya nggak ada pemadaman gitu. Nah, di bedanya adalah di Eropa itu, Mas Garin ya, itu sistem electricity marketnya itu liberal. Jadi kalau di Indonesia kan kita cuma punya PLN nih, ya kan? Dan Ya, mungkin satu gardu, saya nggak tahu ya sistemnya gimana koreksi, cuman satu gardu mungkin kalau gardu itu bermasalah ya udah gitu kan, blackout gitu. Nah, sedangkan di sini kalau misalnya katakanlah di Jerman nih hari kebutuhan listriknya misal kebutuhan listriknya 100 megawatt gitu. Sedangkan di hari ini tanggal 20 Agustus jam setengah 10 ini mereka dari Jerman cuma bisa ngasilin 80 megawatt gitu. Gimana buat nutup 20 megawatt? Akhirnya mereka tuh impor. Jadi di Eropa itu grid itu benar-benar interconnected gitu. Jadi Jerman ngambil listrik dari Polandia, dari Swiss, dari Perancis. Ya, Perancis itu 75% tenaga nuklir listriknya. Bahkan mau dinaikin jadi 80-an atau 90% gitu. Nah, kan jadi di Jerman anti, di Perancis ngefans banget sama sama tenaga nuklir gitu. Jadi di sini grid itu benar-benar interconnected, bahkan lagi mau dibangun itu udah peletakan batu pertama lagi. Jadi ya itulah ya, jadi udah di kick off. Itu jadi ya bakal ada grid yang nyambungin dari, mungkin kalau bisa pada buka Google Maps biar kebayangnya. Jadi itu dari Inggris ya, selatan Inggris gitu, offshore-nya itu udah dibikin kabel buat nyampe ke Jerman gitu lewat Denmark segala macam, dan Denmark Norwegia mau disambung sama kabel listrik gitu. Jadi itulah untuk saling impor ekspor listrik ini satu sama lain antar negara di Eropa gitu. Nah, makanya tantangan di sini selain buat em,
menambah daya kapasitas ya dari pembangkit listrik tenaga angin atau air, salah satu masalahnya adalah gridnya ini di Jerman juga harus ditambah gitu. Karena eh, kan grid itu sebenarnya kayak pipa air lah gitu. Kalau misalnya pipanya cuma muat 10 liter misal, terus kita mau masukin pompa 40 liter ya meledak ya kan. Itulah tantangan di sini. Jadi selain nambah kapasitas dan daya, mereka juga lagi nambah gridnya itu kapasitas gridnya. Jadi listrik yang dialirin atau ditransfer itu bisa nambah. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Mas Garin. Oh iya ya. Saya beda ya sistem di sana tuh. Jadi bisa kayak impor gitu listrik. Saya nggak tahu tuh kalau yang kayak gitu-gitunya. Bisa. Berarti itu ya impor listrik. Ya. Mungkin sekian lah dari saya Mas Raffi. Terima kasih atas jawabannya. Oke, makasih juga pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Mas Raffi sudah menjawab. Jadi kita dapat insight baru ya, karena listrik di Jerman dan di Eropa itu kayak mungkin nggak connecting gitu ya, Iya, terkait ya, sama betul. negara-negara di lanjut Eropa. Betul. Nah, Ya. ya terima kasih juga kepada Mas Garin ya. Dari pertanyaan itu kita bisa buka wawasan. Jadi ada lagi kan nih, ya dari para hadirin yang supaya kita bisa saling sharing ya, sharing tentang informasi atau bertanya gitu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat nih Mas ya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Mas Andri. Mungkin saya bacakan ya Mas ya. Yang pertama, Tapi jika si ditelisik Mas dari Andre juga tunjuk tangan tuh atau gimana? Terserah iya, tunjuk tangan juga soal. dari mungkin saya bacakan aja di kolom chat. Boleh. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah jika ditelisik dari proses produksi, apakah ada teknologi yang benar-benar ramah lingkungan seperti solar panel dan energi listrik proses pembuatannya ramah lingkungan itu mungkin ya, ini maksud pertanyaan mungkin ya karena yang kita pandang yang blue energy gitu ya sebutannya ya energi Green. bersih gitu Ya. green atau energi bersih ya energi terbarukan dari solar panel, wind turbine itu kan tidak menghasilkan emisi seperti pembangkit batu bara, misalnya pembangkit yang menghasilkan emisi lainnya. Tapi mungkin dari proses pembuatannya itu apakah ramah lingkungan juga untuk menghasilkan CO atau gimana? Jadi ini perbandingan gitu ya antara yang dihasilkan oleh solar panel atau wind turbine sama proses produksiannya nih balance gak nih? Lebih apakah lebih rugi sebenarnya pas ngebuat itu emisi yang dihasilkan mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu mungkin ya pertanyaan. Boleh Mungkin yang silakan pertama Mas dulu kali ya kita Raffi jawab ya. menjawab. Ini ada 2 Ya. soalnya kan ya. Yang pertama dulu Iya. gitu. Ini menarik sih lu. Kalau saya ngeliatnya ini lumayan lumayan filosofis gitu karena ujung-ujungnya kita nyari trade off kan gitu kan em, kayak misalnya kalau nyambung mungkin ke diskusi masalah mobil gitu kan, mobil combustion atau mobil listrik nih, mobil listrik nggak ada emisinya loh gitu, mobil Avanza atau Wuling misalnya itu kan ada ya knalpot yang ngeluarin emisi gitu. Tapi pertanyaannya kan kalau ditelisik lagi, oke, mobil Tesla misalnya itu nggak ada emisi pakai listrik, tapi ngecasnya listriknya dari mana sumbernya? Apakah masih batu bara, ya kan? Terus nanti waste-nya gimana, ya kan? Jadi sampah si baterainya itu kan yang mana itu benar-benar damage buat lingkungan, ya kan? Jadi gimana nanti si litiumnya itu kan ngebuangnya gimana gitu. Em, Kalau mungkin kalau buat apple to apple ya, kalau dari si solar panel sendiri atau kincir angin sendiri gitu, itu juga ya em, sampahnya waste kalau dari kincir angin itu kan masalah di apa bilahnya itu kan karena satu kincir angin itu yang tadi teman-teman lihat itu ya biasanya operasinya itu buat 20 atau 25 tahun gitu. Setelah itu ya udah gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah oke ini dibuang atau gimana nih atau kita bisa recycle gitu kan. Atau misalnya solar panel nih gitu nyari si apa namanya silikanya itu gimana kan itu. Tapi bukan berarti batu bara atau gas juga lebih bersih gitu kan. Oke, kalau kita bandingin secara emisi aja itu udah jauh ya kan. Batu bara tuh mungkin bisa 1.000 apa emisinya per megawatt yang dihasilkan gitu, 1.000 ton CO2 yang per
per megawatt. Ini kalau saya nggak keliru ya, gas itu mungkin 400, solar panel itu mungkin cuma 20 gitu di keseluruhan rantainya itu ya, supply di entire chain gitu gitu. Kalau batu bara ya mungkin di Indonesia ada pernah satu dokumenter ya tentang tambang batu bara gitu kan, gimana batu bara itu ditambang, terus setelahnya ya kan efek lingkungannya kayak gimana gitu. Terus kalau buat natural gas sendiri atau gas alam gitu penambangannya ya kan entah dari offshore lah atau onshore gitu, ada namanya, mungkin pernah dengar steam fracking, atau itu di mana metan itu kan natural gas itu metan ya, CH4 ya gitu. Ya itu ternyata kalau di tambang gas alam gitu nggak semuanya itu benar-benar masuk ke pipanya gitu, ada yang keluar-keluar juga gitu kan, itu emisinya keluar dan jadi berbahaya gitu ya kan. Jadi kalau misalnya nyari yang benar-benar 100% nggak damage buat lingkungan ya, tanpa damage apapun, menurut saya sulit gitu. Yang bisa kita cari, kita bisa meminimalisir itu gitu loh, dan kita bisa mendiversifikasi dan cari trade off-nya gitu, sejauh mana sih itu kan, mending kita pasang batu bara gitu kan, terus damage emisinya parah, terus damage tambangnya parah gitu kan, atau misalnya kita lihat oke lah, solar panel nih gitu, oke dia secara kapasitas lebih kecil gitu, cuman emisi nggak ada, damage lingkungan juga jauh lebih kecil dibanding batu bara gitu. Kalau saya rasa karena targetnya juga kalau buat dekarbonisasi itu sendiri ya, buat sekarang jadi ada dekarbonisasi, tapi payung besarnya itu kan keberlangsungan atau sustainability ya. Jadi kalau buat dekarbonisasi sih solar panel, kincir angin itu tetap jauh lebih bersih ya. Mungkin studi lebih lanjutnya tentang sustainability itu sendiri. Cuman kalau saya pun tetap yakin bahwa ujung-ujungnya tetap lebih apa ya, damage-nya itu lebih minimal lah dibanding batu bara gitu kan. Misalnya kayak bekas tambangnya atau penambangannya itu sendiri. Jadi kalau pendapat saya kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya, Mas Rafli. Mungkin bisa memenuhi pertanyaan dari Mas Ria. Sebelum mungkin ke pertanyaan kedua dari Mas Andri, mungkin saya buka untuk nanya lainnya dulu. Saya kasih kesempatan untuk hadirin yang lain untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Sebelum mungkin dijawab pertanyaan dari pertanyaan kedua dari Mas Andri. Oke, masih belum ada pertanyaannya, mungkin bisa dijawab pertanyaan kedua dari Mas Andri dulu ya. Pertanyaan kedua itu menarik tentang efisiensi di proses heat recovery yang tadi dijelasin sama Mas Raffi ya. Apakah narasumber pernah melihat aplikasi realnya di lapangan? Boleh di-share jika mungkin pertanyaan sebenarnya sudah dijawab cukup dari pertanyaan tadi Bu Ayu juga ya gitu. Tapi boleh mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Raffi. Boleh, boleh. Em, Sebenarnya, nah ini kemarin, karena kan saya bener-bener sebelum skripsi itu kan nggak ngerti sama sekali tentang proses industri ya, karena emang bukan kuliah saya kan, saya nggak pernah ngambil kuliah tentang proses engineering atau apa gitu, makanya itu juga pertama kali kemarin buat ke si pabrik manufaktur. Jadi kemarin tuh manufaktur dia apa sih, kan kaca spion tuh di ada cover plastiknya gitu kan, nah itulah yang mereka bikin gitu di pabrik itu kan, manufakturnya itu gitu. Nah ternyata pas kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata si pabrik manufaktur ini tuh desain tahun 70 gitu, yang mana benar-benar nggak energi efisien gitu kan. Makanya lah dibikin tentang skripsi saya ini gitu kan. Tapi apakah udah ada heat recovery di sana gitu? Udah ada kok di at least di pabrik saya, dan sistem heat recovery ini sendiri emang lumayan umum diterapkan di industri-industri gitu, misalnya di pabrik-pabrik yang butuh panas atau bahkan di kilang-kilang minyak gitu ya, itu udah dipakai gitu untuk meningkatkan efisiensi prosesnya itu sendiri gitu kan. Jadi daripada panasnya ini kita buang sia-sia ya kan, satu kita buang, dua kita butuh air dingin buat ngademinnya, ya udah kita pakai lagi aja gitu. Jadi aplikasi di lapangan sangat banyak kok, bahkan saya udah ngeliat sendiri di pabrik yang kemarin saya itu gitu. Biarpun belum optimal banget ya, cuman dua, tiga, empat sih udah ada gitu heat recovery-nya gitu. Nah itu nama, kalau pada mau ngeliat ya, itu nama alatnya buat melakukan itu namanya heat exchanger, itu bisa lihat lah. Jadi itu udah sangat banyak kemarin kok diinstal pas saya di pabriknya itu.
Udah cukup ya Mas Raffi untuk jawaban keduanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari hadirin sekalian yang ingin tahu lebih dalam gitu di decarbonization? Karena kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup sesi ini dengan menandakan berakhirnya mungkin acara webinar Monitoring Insight yang kedua ini. Terus mungkin saya tunggu sebentar ya sampai ada pertanyaan lagi. Silahkan yang mau nanya nggak usah malu-malu. Kayaknya banyak yang malu ya, Mas Aris ya. Iya, ini dipancing-pancing Mas Rafli ya. Mungkin Iya, apa gitu bisa jadi nggak ada. bacaan. Pokoknya nggak ada pertanyaan bodoh aja. Itu sih intinya yang saya belajar di sini juga kadang mikir, waduh, ini masa nanya. Oh, pada nanya expert saya nanya ini gitu. Ternyata benar-benar di encourage kalau di sini buat nanya gitu. Jadi mau nanya apapun silahkan aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita tunggu dulu ya Mas Rafli ya bentar ya sebelum nanti. Udah habis ini Boleh, kita boleh, boleh, boleh. sesi penutupan sih. Boleh, boleh. Santai. Mungkin tambahan juga kali tadi satu yang agak tadi pas Mas Haris lagi ngomong terus ada pertanyaan dari Mas Garin tadi kan kepotong gitu agak ada padahal industri di sini gede di Indonesia nggak segede di sini terus bisa lebih bersih. Kalau saya salah satu ngeliatnya karena di kota itu kan site industri nggak terlalu banyak ya. Jadi salah satu bedanya emang kalau di sini itu pemakaian transportasi umum sih. Jadi kayak orang-orang sini sangat-sangat jarang kemana-mana tuh misal pakai motor atau pakai mobil gitu. Jadi karena emang sistem transportasi umumnya udah sangat-sangat reliable gitu. Jadi kemana-mana naik kereta, naik bus gitu. Yang mana itu kan kalau di level sektor tadi kan ada energi, ada industri ya. Ada lagi sektor mobility namanya. Nah itu kalau di Indonesia mungkin yang paling ramai mobility karena itu kan mobil listrik, misal segala macam transport. Kalau di sini tuh em, dibanding di Indonesia pemakaian transportasi umumnya sangat-sangat jauh lebih lebih umum sih atau Berlin dan Jakarta lah itu ya. Akhirnya itulah yang jadi bisa ngurangin juga emisi antara Berlin dan Jakarta mungkin itu sih tambahan yang tadi sih. Oke, Oke, mungkin sudah nggak ada lagi nih Mas. Mau yang menarik kita ke sesi penutupan aja Mas ya. Lihat waktunya juga mungkin sudah mepet ya dari durasi kita. Jadi mungkin bisa simpulkan ya untuk di bagian akhir ini dari acara Winner Manufacturing Insight tentang industri decarbonization, yaitu sebenarnya proses dekarbonisasi dari industri gitu ya punya peranan penting ya punya peranan penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari industri. Tapi sebenarnya bukan cuma dari proses industri misalnya manufaktur aja, tapi dari banyak proses-proses lain yang membutuhkan energi minimal itu. Jadi kita tuh kalau dari materi tadi kan ada energi dari fuel gitu ya, membutuhkan fuel untuk menghasilkan emisi atau yang lainnya lah ya. Uh, tapi yang mungkin saya garis bawahi, saya jadi dapat insight-nya tuh gini, Mas. Jadi banyak yang kita korbankan sebenarnya ya dari mulai lingkungan ini ya, sampai kita mendapatkan kemudahan hidup. Gitu. Sampai kita mungkin bisa melakukan webinar ini, kita membutuhkan energi, padahal kita mungkin membakar banyak karbon gitu ya, menghasilkan banyak karbon dioksida ya sampai kita. Walaupun ini ilmu ya, apalagi ke yang hal-hal tidak terlalu bermanfaat gitu untuk aja ini kita ke hal yang bermanfaat. Jadi kalau kata Mas Rafli, trade off-nya bagus nih mungkin. Nah, terus ini mungkin kalau saya lihat ini mungkin kayak butterfly effect gitu ya. Hal-hal kecil ini akan menimbulkan hal yang besar. Tapi untuk industri decarbonization, apalagi yang peranan kita apa nih yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mengurangi emisi karbon? Karena bukan cuma di industri ya, kalau dari pemaparan seperti bagaimana cara mengefisiensikan dengan di level teknologinya, di polisi levelnya, di ekonomi levelnya banyak hal gitu. Tapi mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya
di individu kita pun kita bisa melakukan hal itu ya, karena butterfly effect ini. Kalau kita bisa reverse gitu ya butterfly effect ini dengan efisiensi secara individu, minimal kita memakai lampu yang tidak perlu, AC yang tidak perlu, atau memakai transportasi umum. Itu berarti kita mengefisiensi energi sebenarnya. Yang artinya pemakaian energi berkurang, terus emisi yang dihasilkannya pun berkurang. Itu sih kalau saya mungkin melihat. Jadi dari Mas Raffi sendiri mungkin di sesi penutupan ini apa ada pesan untuk para hadirin di sini atau closing remarks dari topik kita kali ini industri decarbonization. Silakan Mas Raffi. Tadi karena itu penutupannya bagus banget tuh, kayak bisa kan direkam ya, dipotong masukin TikTok, cakep tuh kayak tuh buat apa namanya, buat Saja Mas. ini, buat promosi lingkungan lah. Sebarin TikTok, Instagram tuh kan, YouTube Short. Tadi karena mention butterfly effect ya, saya jadi inget tentang mungkin ini agak sedih sih, cuman mungkin inget beberapa waktu lalu ada nelayan-nelayan kita ya kan, itu naik di kapal punya ya entah Tiongkok atau mana ya kan, terus akhirnya terlantar ya kan, segala macam, banyak dari mereka tuh asalnya dari Flores, NTT ya kan, kok bisa dari Flores, NTT terus jadi nelayan gitu kan. Kenapa penyebabnya gitu? Ternyata karena tadi Mas Haris bilang butterfly effect ini gitulah. Rata-rata mereka tuh ternyata dulu aslinya petani ya kan, di Floresnya itu ya kan, atau punya kebun lah gitu. Nah, mereka itu em, kenapa akhirnya jadi nelayan ya sana, karena kebutuhan ekonomi. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi gitu. Karena efek dari gas rumah kaca, global warming ini itu bikin curah hujan yang nggak beraturan, panas yang berlebihan ya kan. Itu yang akhirnya menyebabkan mereka-mereka ini, petani-petani ini yang pada punya kebun atau sawah gitu ya, itu banyak gagal panen gitu kan, karena perubahan temperatur ekstrim ini. Itu butterfly effect yang tadi Mas Haris bilang gitu sih. Saya mau highlight itu sedikit, tapi kalau dari saya emang mungkin itu bisa dimasukin ya, harusnya masukin. Jadi tadi ada policy level, ekonomi level, teknologi level, harusnya ada individual level ya, apa aksi kita sendiri ini gitu. Kalau ngomongin emisi secara garis besar gitu kan. Makanya saya tadi setuju banget gitu, lampu kalau nggak, kalau misalnya ninggalin rumah gitu, lampu matiin misal, atau pakai lampu yang lebih efisien ya kan. TV kalau tidur dimatiin kan, karena kebiasaan saya juga sih, dulu tidur TV nyala gitu kan. Itu kan listriknya itu gitu. Itu nah, cuman kalau yang bersangkutan ke webinar ini sendiri, wabil khusus gitu ya, misi yang saya pengen coba apa highlight itu gimana caranya sektor industri Indonesia itu bisa tetap kita tingkatin ya kan, manufaktur itu bisa kita tingkatin ya kan, karena naiknya industri, naiknya manufacturing itu kan, itu bisa meningkatkan ekonomi, insya Allah kan orang banyak dapat kerjaan gitu. Tapi kayak yang tadi saya bilang di awal gitu, saya kepengennya tuh, atau idealnya itu naiknya jumlah industri ya kan, angka pabrik atau angka produksi kita gitu, itu nggak dibarengin juga dengan naiknya emisi gitu. Jadi gimana caranya yang satu bisa kita naikin, yang satu kita turunin secara berbarengan gitu loh. Jadi industri kita naikin, tapi emisinya secara berbarengan itu kita turunin gitu. Jadi kita bisa menciptakan yang namanya prosperity atau kemakmuran ya kan, masyarakat dapat kerja gitu tanpa menyebabkan dampak lingkungan yang parah. Mungkin take away-nya itu sih yang terakhir sih. Oke, terima kasih Mas Rafli ya, luar biasa closing remarks Anda dua. Saya juga apa yang sudah dipaparkan, dijelaskan dari jawaban dan jawaban dari pertanyaan. Ini sih kita punya sih daging semua sih Mas ya, kita kenyang sih. Maaf, ya Martigu. maaf protein yang disebut ilmu ini ya Mas ya. Makasih Iya. banyak Mas kepada Mas Rafli yang sudah mempersiapkan jalannya acara ini, isi materi dengan sangat luar biasa. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada hadirin ya sekalian yang sudah bersedia untuk bergabung dan kita uh, dapat banyak ilmu dan kita bisa saling sharing gitu ya. Dan saya terima kasih kepada tim juga ya. Sebelum saya kembalikan kepada Mas Biladi, saya terima kasih kepada tim Artium yang sudah menyiapkan sehingga acara ini bisa berlangsung, dan kepada para pihak-pihak yang sangat suportif dan mendukung akan akan terlaksanaan dan keberlangsungan dari acara webinar ini. Kalau dari saya semoga di acara webinar ini dan selanjutnya bisa mendapatkan manfaat yang berguna dan kita menyebarluaskan kebaikan.
Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Giladi, MC. Terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Bang Rafli, Bang Haris atas sharing-sharingnya. Kita banyak banget dapat inspirasi, insight, bahkan mungkin makna ya yang bisa kita maknai untuk kehidupan kita sehari-hari dan memberikan sumbangsi ya bagian dari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bang Rafli, Bang Haris. Saya ucapkan atas waktunya. Selanjutnya untuk teman-teman sekalian, sebelum acara ditutup, saya informasikan jika ada feedback atau teman-teman punya masukan atau kritik atau saran terkait dengan keberlangsungan acara ini, nanti kita akan kirim link via email. Teman-teman bisa klik link tersebut dan mengisi saran atau kritik atau feedback. Selanjutnya, teman-teman, webinar kali ini nggak berhenti di hari ini aja. Kita akan mengadakan webinar-webinar lainnya dengan topik-topik lainnya dan pembicara lainnya itu tiap bulan, dan webinar selanjutnya akan kita adakan bulan depan, berarti bulan September. Jadi teman-teman stay tune di sosial media dan juga informasi-informasi dari Artium. Selain itu teman-teman, selain webinar, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lebih jauh atau ingin mengetahui lebih jauh dengan berkaitan materinya, teman-teman nanti bisa bergabung di WhatsApp group yang akan kita kirim juga linknya. Nanti teman-teman bisa dapat presentasi hari ini dan webinar sebelumnya. Teman-teman juga bisa nanti mungkin tindak lanjut dari berkumpulnya di WhatsApp group ini bisa jadi komunitas dan bisa mengerjakan hal-hal positif lainnya. Teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin terakhir tadi ada tambahan peserta yang masuk. Jika berkenan boleh on cam, kita akan abadikan dengan sesi foto bersama. Jika berkenan boleh menyalakan kameranya di pojok kiri bawah nomor 2. Ya. Oke, kita akan abadikan bersama. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, waktunya, dan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi disampaikan bahwa kegiatan hari ini bisa terlaksana karena ada sumbangsi dari Artium Multikarya Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur rintisan, di mana mimpi, rancangan, dan juga visi berkait dengan manufaktur coba diwujudkan. Salah satu yang sedang digarap adalah tentang air quality monitoring, ini berkaitan dengan tema hari ini, yaitu Air Scanner Pro. Mungkin demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan selama berjalannya acara, dan teman-teman harapannya tidak berhenti di sini, bisa bergabung di WhatsApp group dan bisa mendapatkan info-info lainnya. Saya wabil khusus sebagai MC dan perwakilan dari Artium, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.